Sering muncul pertanyaan di kolom komentar setiap video saya bahwa banyak bantuan yang ternyata belum juga cair. Entah itu bantuan PKH, BPNT, maupun BST. Nah, kedepannya untuk bantuan sosial, misal PKH tahap 3, kemudian BPNT dan BST, ini kan akan segera dicairkan. Jadwalnya sudah dekat. Nah, jangan sampai bantuan Anda tidak cair lagi. Nah, berikut penyebab yang menjadi masalah bantuan sosial Anda tidak cair dan solusi apa yang bisa dilakukan oleh para KPM jika masalah itu terjadi pada bantuan Anda. Simak terus video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan pencerahan ya kepada Sobat YouTube semua, bahwasanya sering ada pertanyaan mengenai bantuannya yang tidak cair. Sedangkan dalam waktu dekat ini banyak bantuan yang akan dicairkan kembali. Misal PKH tahap 3 ini akan segera cair, jadwalnya sudah dekat, dan BPNT itu nanti bagi yang belum cair juga mungkin ada yang baru bisa dicairkan bulan ini, dan juga BPNT di bulan depan. Dan juga BST yang diperpanjang dalam waktu dekat juga akan dicairkan. Nah, apa yang menjadi penyebab atau masalah yang mengakibatkan bantuan tersebut tidak bisa cair? Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Nah, dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh para KPM ketika mendapati bantuannya tidak cair? Apa yang harus atau yang bisa dilakukan? Simak terus video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, mungkin ada beberapa di antara Sobat YouTube semua yang mengeluh mengenai bantuannya kok tidak cair. Ada yang tidak cair mulai bulan Januari, termasuk PKH di tahap 1 dan 2, tapi kebanyakan di tahap 2-nya ya yang tidak cair. Dan juga yang mungkin banyak mengeluh ini adalah penerima bantuan BPNT. Ini juga banyak yang tidak cair. Ada yang mulai bulan Januari, ada yang mulai bulan Maret, April, Mei, dan Juni, bahkan ada yang mulai di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini apa yang menjadi penyebab yang menjadi indikasi masalah kenapa bantuan tersebut tidak cair? Nah, di sekitar bulan Maret yang lalu, kami dari SDM dari Kementerian Sosial, baik pendamping PKH maupun pendamping TKSK selaku yang mendampingi BPNT dan BST, ini melakukan pemadanan atau validasi data DTKS melalui SIG-NG. Nah, ini dilakukan karena nanti yang akan atau mulai kemarin yang sudah disalurkan, ini yang menjadi acuan untuk disalurkannya bantuan, ini semuanya harus padan datanya DTKS dengan di kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi di dalam DTKS ternyata banyak sekali data penerima manfaat baik PKH, BPNT maupun BST yang tidak padan atau tidak valid, tidak sama dengan di data kependudukan atau di KTP-nya. Nah, ini ada beberapa penyebab atau yang menjadi indikasi masalahnya. Yang pertama adalah anggota keluarga dengan nik ganda. Nah, ini berarti ada komponen di anggota rumah tangga, misal anak atau istrinya, ternyata niknya ini ganda. Nah, ini juga sudah banyak dilakukan perbaikan, alhamdulillah. Ada yang ketika sudah diperbaiki, ada yang cair walaupun
menyusul ya pencairannya. Kemudian KPM dengan atau keluarga penerima manfaat dengan struktur NIK yang tidak valid. Nah, ini pengurusnya atau KPM-nya ini ternyata NIK-nya ini tidak valid. Kemudian KPM meninggal dunia menurut Dukcapil. Nah, ini biasanya yang sudah dilaporkan atau yang meninggal di rumah sakit. Ini mau tidak mau ya harus dihapus, kecuali masih punya ahli waris dalam satu keluarga atau satu kakak. Kalau memang masih layak, misal penerima BPNT, ya bisa diganti pengurus ke ahli warisnya. Misal ke istri atau anak yang sudah dewasa. Jadi seperti itu ya. Jadi yang sudah meninggal, yang sudah tercatat di Dukcapil, ini asalkan masih punya ahli waris dan masih layak, ini bisa diganti pengurus. Namun prosesnya memang cukup lama sepertinya. Kemudian NIK padan dengan Capil, namun namanya berbeda. NIK-nya sudah sesuai, namun namanya ini berbeda. Nah, ini juga bisa menyebabkan bantuannya tidak cair. Kemudian NIK padan Capil dengan nama mirip. Nah, ini berbeda. Kalau nama mirip, ini berarti hampir ada kemiripan nama dengan penerima yang lain. Kemudian NIK tidak padan Dukcapil. Nah, ini biasanya dulu mungkin keburu-buru menginput data sehingga mengakibatkan menginput NIK-nya ini salah ya, atau tidak sesuai dengan Dukcapil, atau mungkin dulu belum punya KTP, kemudian karena kasihan, karena memang keluarga tersebut masih layak, akhirnya ya seadanya diinput NIK-nya. Mungkin seperti itu bisa terjadi. Dan kemudian penerima BPNT dengan struktur NIK tidak valid. Nah, ini bagi BPNT yang tidak cair, ini NIK-nya kalau tidak valid di DTKS, tidak valid dengan di Dukcapil atau tidak sama, ini tidak bisa cair. Kemudian penerima BPNT dengan struktur NIK-nya sudah valid, namun tidak ditemukan di Dukcapil. Ini biasanya belum diaktifasi atau belum diupdate. Nah, ini biasanya pendamping BPNT, TKSK ya, ini bisa berkoordinasi dengan operator pihak desa maupun kelurahan untuk mengajukan pengaktifan atau update data warga tersebut yang belum ditemukan NIK-nya di Dukcapil, atau kemungkinan sudah pindah, atau mungkin sudah meninggal, atau seperti apa. Banyak penyebabnya ya. Kemudian penerima BST dengan struktur NIK tidak valid. Nah, sama tadi ya. Kemudian penerima BST dengan struktur NIK valid namun tidak ditemukan. Sama juga dengan BPNT. Kemudian penerima PKH dengan struktur NIK tidak valid. Nah, ini juga mengakibatkan bantuannya tidak bisa cair selain tidak punya komponen. Kemudian penerima PKH dengan struktur NIK-nya valid namun tidak ditemukan di Dukcapil. Sama juga dengan di BPNT dan BST tadi. Kemudian pengurus ganda NIK dan nama sama memiliki lebih dari satu rekening. Nah, ini biasanya dulu mendapatkan dua kartu ya, kartu PKH dan kartu yang hanya untuk BPNT. Nah, ini salah satunya harus dihapus ya, agar yang satu bisa aktif kembali untuk mendapatkan bantuan. Kemudian pengurus ganda NIK sama dan nama berbeda memiliki lebih dari satu rekening. Ini juga sama. Kemudian rekening ganda dimiliki lebih dari satu pengurus. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi itu tadi beberapa indikasi masalah yang menyebabkan bantuan sosialnya tidak bisa cair. Nah, tapi masalah-masalah tersebut kami dari pendamping PKH maupun TKSK yang mendampingi BPNT maupun BST ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki data tersebut melalui SIG-NG, dan sekarang ini masih ditutup ya, masih belum bisa diakses SIG-NG bagi para pendamping. Nah,
solusi yang bisa dilakukan oleh para KPM penerima bantuan sosial ketika mendapati bantuannya tidak cair. Nah, ini ya yang pertama, mungkin kalau ada perubahan di kakaknya, misal sudah menikah, kemudian pisah kakak, atau pindah ke alamat lain, atau meninggal, itu harus segera dilaporkan ke desa atau kelurahan setempat agar administrasinya itu bisa tertib dan data DTKS ini bisa terupdate. Nah, jadi seperti itu ya. Selain indikasi masalah tadi, bisa juga namanya sudah dikeluarkan dari DTKS mungkin karena sudah sejahtera. Nah, ini juga salah satu indikasi masalahnya. Tapi kalau yang masalah tadi yang saya sebutkan itu bisa diperbaiki. Jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Dan solusinya para keluarga penerima manfaat ini hanya bisa ya bersabar dan berdoa menunggu keputusan. Semuanya kewenangannya ada di pusat yang mentransfer dana atau mencairkannya. Kami pendamping hanya bisa mengerjakan, memperbaiki data tersebut dan mengusulkannya. Jadi tidak bisa memastikan apakah ini bisa cair atau tidak. Jadi semua keputusan kewenangan ada di pusat. Oke, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Nah, karena memang data-data yang baru diperbaiki itu biasanya pencairannya menyusul. Jadi sabar, tenang, tidak usah menyudutkan para petugas di lapangan, baik pendamping PKH maupun TKSK. Nggak usah menyudutkan mereka. Pak, kenapa kok bantuan saya tidak cair? Kenapa kok gini? Kami sudah berusaha memperbaikinya. Nah, kemudian selanjutnya ini tinggal menunggu kewenangan dari pusat. Semoga saja bisa segera dicairkan. Dan jangan sampai nanti di pencairan berikutnya tidak bisa cair bantuannya karena datanya bermasalah. Jadi kalau sudah datanya sudah diperbaiki, itu insya Allah kedepannya pencairan berikutnya ini akan lancar apabila masih layak mendapatkan bantuan tersebut. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.